Al-Quran mensinyalir bahwa Isa dalam menjalankan tugas kerasulannya mendapatkan perlawanan dan tantangan dari bangsa Israel, umatnya sendiri. Sehingga Al-Quran menyatakan perkataan Isa yang demikian. Ketika Isa merasakan kekufuran mereka, yaitu Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para hawari atau sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim." Quran surat 3 ayat 52. Tentu saja para hawariyin atau para sahabat setia Isa dalam Al-Quran ini bukanlah murid-murid Yesus yang terdapat dalam Alkitab, karena sebagaimana telah kita katakan, Al-Quran tak mengenal satupun nama dari para murid Yesus. Ini terbukti dengan pernyataan para hawariyin yang demikian, "Saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim." Yang diartikan, muslim diartikan adalah orang-orang yang berserah diri ya. Para murid Yesus dalam Alkitab adalah orang-orang Yahudi yang hidup pada abad pertama sebelum Islam ada, sehingga tak mungkin mereka adalah orang-orang muslim atau beragama Islam. Apalagi salah satu dari murid Yesus yaitu Petrus, ketua dari kolega para murid itu, mengatakan demikian, "Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." 1 Petrus 4 ayat 16. Ini menunjukkan bahwa Petrus, tentunya juga para murid yang lain, juga adalah orang Kristen, bukan orang Muslim atau beragama Islam, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran itu. Jadi sehingga tidak mungkin mereka mengatakan kami adalah orang-orang Muslim seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi. Ayat yang digambarkan sebagai ucapan Isa ini seolah-olah menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi Isa dari bangsa Israel, yang mungkin saja dia mendapatkan penolakan dan penganiayaan dari mereka, baik berupa halangan, tantangan, kekerasan, bahkan rencana untuk membunuhnya. Namun Al-Quran juga tidak tahu siapa musuh-musuh Isa ini. Berbeda dengan Yesus dalam Alkitab yang jelas dimusuhi oleh para pemimpin agama Yahudi, para imam besar, kaum Farisi, kaum Saduki, para ahli Taurat, serta pengkhianatan dari salah seorang muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Juga perlawanan dari Herodes dan para pengikut setianya, yaitu kaum Herodian. Kemudian Yesus diadili oleh gubernur Romawi Pontius Pilatus. Semua data ini tidak diketahui oleh Al-Quran. Juga dalam menghadapi tantangan semacam itu, jika Isa dalam Al-Quran, Quran surat 3 ayat 52 mengatakan, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para hawariyin atau sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah." Yesus dalam Alkitab justru menubuatkan bahwa tantangan, penderitaan, aniaya, dan pembunuhan itu akan menimpa dirinya tanpa dia meminta bantuan murid-muridnya untuk menolongnya. Malahan dikatakan dalam Alkitab demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius 17 ayat 22 hingga 23. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Matius 20 ayat 17 hingga 19.